Oke, review ayam gue yang berikutnya yaitu ini ayam dari Pula ya. To be honest, gue baru pertama kali juga denger brand ini. Ini kayaknya udah rilis kayak sekitar setengah tahun terakhir kayaknya ya. Ini benar-benar lumayan hype gitu. Ini namanya Pula PA02. Oh ya, sebelum gue review dulu, ini gue berterima kasih dulu ke buat Kuping Sensi ya yang udah minjemin gue unit ini untuk gue review secara jujur. Jadi kalau bagus gue bilang bagus, kalau jelek gue bilang jelek. Buat yang belum tahu Kuping Sensi itu apa, jadi dia itu adalah toko online ya yang ada di Tokopedia yang menjual berbagai macam alat uh, audio ya, kayak eartips, earphone, terus ada kabel juga, dan DAC dan lain-lain yang kalian bisa cek langsung aja. Nanti linknya gue tulis di deskripsi. Sellernya baik banget dan barangnya juga bergaransi ya gitu. Jadi kalian cek aja. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas dari sisi boxnya dulu ya. Ini to be honest, box ini ada yang gue copot karena gue dapetnya agak-agak penyok gitu ya. Jadi gue agak susah bukanya. Jadi ini tudungnya tutupnya gue cabut aja. Jadi ini dari boxnya dulu. Dia desainnya keren gini ya, kayak apa namanya, rasi bintang, bukan rasi bintang ding, kayak alam semesta gitu ya, ada bintang-bintangnya gitu. Terus kemudian sini ada spesifikasinya. Sini dia gue dapat kabelnya 3,5 mm. To be honest, gue nggak tahu apakah ada yang jack balance atau enggak. Cuma gue dapetnya yang itu. Kemudian udah gitu aja, simple aja dia. Oke. Di dalamnya sendiri di sini ada kartunya gini doang, kartu waranti. Terus sama ada kayak pembatas gitu aja ya. Terus ini aslinya kayak tadi gue bilang nih sebenarnya ditutup gini. Cuman karena uh, penyok jadi nggak gue pasang gitu. Terus di sini dia udah dikasih ear tips ya. Ini ear tipsnya tuh biasa menurut gue ear tipsnya bagus banget. Gue suka ear tips yang ini nih. Jadi bahannya tuh untuk ayam seharga 2 jutaan ya. Dengan konfigurasi dia satu dynamic driver dan 4 BA ya. Ini sebenarnya ayamnya aksesorisnya menurut gue udah standar banget. Cuman yang gue suka itu adalah ear tipsnya. Karena biasanya kalau ayam yang harganya 2 juta ke bawah itu kadang aksesorisnya tuh sebenarnya gitu-gitu aja. Cuma dia kadang entah ear tipsnya dibikin jelek lah atau case-nya dibikin jelek lah atau apa gitu ya. Cuman ini menurut gue ear tipsnya oke banget. To be honest, gue nggak tahu ini mereknya apa. Mungkin kalau teman-teman yang tahu kalian bisa apa namanya, komen ya di kolom komentar. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak punya ear tips, mungkin kalian bisa langsung pakai ear tips yang ada dari ayam ini out of the box ya. Ini to be honest gue suka lah bentuknya. Ini ada yang payungnya agak tebal gini, sama yang dan agak ceper ya atau pendek, sama yang tadi hitam yang lebih tinggi. Terus ini dia juga kasih foam ear tips ya, gitu buat mungkin teman-teman yang pengen pakai foam ear tips bisa. Terus di sini juga gua keluarin karena buat mempersingkat waktu unboxing ya. Jadi aksesoris lainnya itu dapat carrying case kayak gini. Ini bahannya kulit sintetis yang menurut gue ini oke banget, nggak terlalu licin ya. Kayak ya kulit sintetis pada umumnya aja. Resletingnya juga halus, enak dibukanya, nggak ada masalah. Terus dalamnya ini kayak kain gitu ya, kain apa nih? Kain karpet gitu, karpet yang tipis gitu. Gue suka sih ini bahannya, cuman hati-hati aja nih, kayaknya kalau basah bisa jadi bau, jadi lu harus hati-hati. Terus di sini ada ayam sama kabelnya gitu. Oke, kita kesampingkan dulu. Nah, ini ayamnya ya. Di sini dia itu apa namanya, kayak tadi gue bilang, dia konfigurasinya itu adalah 1DD dan 4BE ya. Nah, kalau dari ayamnya sendiri nih, kalau kalian lihat, ini menurut gue, aduh, menurut gue ini shellnya cakep banget. Dia kayak apa ya, kayak tadi ya, dalam kotak depannya itu kayak ada apa, alam semesta gitu ya, bintang-bintangnya gitu. Ini kristal-kristal gitu, cakep. Sebenarnya kalau kalian lihat ada tulisannya Pula gitu. Terus secara shellnya sendiri sebenarnya ini lumayan gede, kayak custom ayam gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang inget tuh gue punya Wyvern Abyss ya, ini mungkin mirip-mirip gitu, dan ini juga ada lekukan-lekukannya. Tuh biasanya gue sih suka sih ya, ini fittingnya enak banget, nggak ada masalah di gue sama sekali. Cuman mungkin buat teman-teman yang nggak gitu suka ayam gede ya, memang konfigurasi driver udah sejumlah 5 ke atas tuh pasti rata-rata tebelnya segini ya gitu, kalau yang gue perhatiin sih gitu. Nozzle-nya sendiri panjangnya standar aja, diameternya sedikit lebih besar daripada ayam pada umumnya. To be honest, gue suka aja sih makanya, nggak ada kendala.
Kemudian sini dia konektornya udah pakai konektor 2 pin, jacknya kayak tadi gue bilang jacknya 3,5 mm, kabelnya 4 braided ya. Ini harusnya sih SPC sih kabelnya gitu. Ini kabelnya gue nggak ada masalah sama sekali, enak. Cuman ya kalau 2 juta sekitar 2,3an ya. Gue sih berharap harusnya udah ada modular lah ya kabelnya, jadi jacknya bisa diganti-ganti. Oke, kita ke fitting udah, tadi unboxing udah, langsung aja ke sisi suara ya. Ini menurut gua ini ayam sebenarnya enak ya. Enak tuh bukan karena gini, kalau menurut gua kalau enak itu kan macam-macam ya. Ada orang yang sukanya itu detail dan yang lain-lain gitu ya. Kalau gue suka ayam ini karena ayam ini santai banget, Pak. Santai itu gimana? Dari sisi bassnya dulu. Ketika pertama kali lu denger, lu akan langsung denger slam atau kick bassnya itu benar-benar deep, yang tebel, punchy gitu ya. Tapi pancinya ini lambat gitu. Jadi intensitasnya tuh lambat, speednya tuh lambat. Jadi lu bisa ngedengerin tekstur yang bagus tanpa menyakiti kuping lu gitu. Ini yang tuh biasanya kalau di sisi gua karena gua treble head ya. Jadi dan gue sedikit lebih netral lah, gue nggak terlalu ke bass banget gitu. Menurut gue ini enak banget gitu. Karena gue playlist gue kan sebenarnya lebih ke yang pop santai ya, yang apa sih namanya, kayak misalkan lagu-lagu Prep gitu ya, terus habis itu lagu Maroon 5 dan lain-lain, itu yang lebih santai, gue nggak suka yang cepet-cepet beatnya. Ini enak banget, apalagi akustikan juga enak sekali. Jadi punchy bass-nya itu lu tetap bisa mendeliver suara akustikan atau slow genre lagu tuh yang bener-bener mendayu banget, jadi enak banget. Untuk sub bass-nya sendiri, untuk secara positioning gue suka dia ada terluar dan agak sedikit di belakang, tapi dia tetap apa ya, kayak ngekep gitu loh. Jadi itu ngasih kayak borderline antara soundstage sama yang di luar itu. Jadi menurut gue itu enak banget, rumble-nya pun juga nggak terlalu panjang, jadi cukup aja. Tapi kayak tadi gue bilang, power-nya tuh oke. Power-nya itu oke. Jadi gue to be honest untuk frekuensi low frekuensinya ini buat teman-teman yang suka santai, yang suka bass-nya slow, mungkin kalian akan suka IM ini. Tapi kalau kalian suka yang lagunya metal, batu dan logam gitu ya, itu kalian nggak kurang cocok menurut gua karena pasti akan ngos-ngosan banget, nggak kekejar gitu suara low frekuensinya. Kemudian dari sisi mid-nya, overall sounding menurut gue ini suaranya natural sekali, timbrenya natural. Kalau lu denger suara vokal pria dan wanita, khususnya untuk low sama mid ya, itu natural sekali, enak banget. Lu nggak ada sibilance, nggak ada tone yang terlalu berat atau yang terlalu tipis. Jadi suaranya tuh average aja dengan bobot yang pas ya menurut gua. Tapi yang gua kurang suka dari IM itu adalah dia sisi upper mid-nya itu menurut gua terlalu landai ya, terlalu landai atau dia tuh kurang kurang semangat gitu, powernya tuh kurang gitu untuk dari sisi upper mid. Nah, hal ini menyebabkan kalau lu denger lagu-lagu suara yang tone-nya tinggi ya, kayak misalkan wanita gitu suara high tone, itu gue merasa suaranya kayak ketahan gitu. Misalkan gue coba lagu pakai lagu Beyonce gitu ya, Beyonce lu tau lah suara Queen itu kan dia suaranya kenceng banget, tinggi gitu ya. Itu kerasa suaranya itu kerasa kurang lepas gitu. Jadi harusnya si suara Queen ini bisa ngerasa Queen Beyonce ya maksud gue ya, bukan Queen-nya Freddie Mercury. Menurut gue itu kurang bisa mendeliver dari semangatnya si suara Beyonce ini gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang playlist lagunya banyakan suara cewek yang high tone mungkin bisa agak kurang cocok pakai IM ini menurut gua dengan stok bawaan ya. Jadi kalian mungkin bisa akan lebih fun lah dengan IM lain gitu. Tapi kalau kalian tidak terlalu mengejar high tone vokal wanita menurut gue ini tetap oke. Kemudian yang kedua yang gue kurang suka itu adalah pada instrumen-instrumen yang masih ada yang bagian antara upper mid ke treble ya. Contohnya kayak misalkan suara piano sama suara petikan gitar itu sama, gue merasakan ada suara yang kurang natural, yang sedikit ketahan, jadi semangatnya tuh kurang gitu. To be honest, kayak tadi gue bilang, ini balik lagi tergantung preferensi atau genre lagu yang kalian pilih. Jadi kalian harus lebih berhati-hati ya dalam menggunakan IM ini supaya kalian bisa memaksimalkan potensinya gitu. Kemudian dari sisi treble, nah menurut gue ini treble-nya cukup unik ya. Alasannya kenapa? Jadi dia punya power yang cukup engaging, dia extended treble-nya panjang sekali. Gue sukanya itu semua micro detail tuh untuk kelas harganya ya, itu dia tuh bisa mendeliver micro detail yang bagus. Yang bagus tuh dalam arti semua micro detail tuh terdeliver dengan baik lah gitu ya. Cuman problemnya itu adalah dia tuh gue kurang sukanya itu adalah less sparkling gitu. Less sparkling tuh gue pengen yang sedikit lebih sparkling, yang sedikit lebih ceringnya tuh lebih
nyemprot sedikit gitu ya, mungkin karena gue treble head ya. Tapi kalau misalkan buat temen-temen yang nggak treble head, yang dia suka treble-nya santai aja, ini menurut gue ini oke banget karena dia tuh deliverable untuk micro detailnya dari si treble-nya ini batasan antara, eee, terlalu detail atau terlalu nyemprot tadi ya, sama yang, cukupan aja. Jadi pas di tengah-tengah. Jadi menurut gue untuk deliverable-nya untuk si treble ini oke sekali gitu. Jadi, ini yang kayak tadi gue bilang, ini IM tuh enak banget buat nyantuy gitu, khususnya buat lagu-lagu yang slow pace ya, atau yang, slow gitu, genrenya. Kemudian dari sisi clarity, ini clear banget, jernih, clean, nggak ada problem sama sekali. Gue suka IM ini, cuman yang kayak tadi gue bilang mungkin, dari sisi, upper mid-nya ya agak sedikit ketahan, yang itu yang mungkin yang gue kurang suka dari sisi vokal sama dari sisi instrumennya. Kemudian dari sisi soundstage menurut gue ini sedikit di atas rata-rata, jadi, nggak besar-besar banget, nggak lega, yang pasti agak sedikit di atas rata-rata, cuman gue yang seneng itu adalah lu bisa ngedengerin soundstage-nya itu yang, akustikan tapi bukan yang kayak di cafe yang sempit banget atau intimate, enggak. Jadi ini agak sedikit lebih luas yang lu bisa ngerasain, vibrant-nya gitu dari suasananya itu. Jadi enak banget. Kemudian dari sisi imaging, nah ini mungkin, agak, nitpicking ya buat teman-teman gitu, karena kalau buat gue sendiri secara 3D soundstage-nya itu 3D imaging-nya itu perputarannya oke sekali, layering-nya dapet, tapi memang tidak terlalu dinamis. Nggak terlalu dinamisnya gimana, jadi gue ngerasa suara vokal sama suara low frekuensinya itu sedikit, agak maju dan dia cukup rata gitu ya. Nah, cuman instrumen lainnya itu agak mundur di belakang sedikit gitu. Nah, agak mundur di belakang sedikit ini memang nggak terlalu rata gitu ya. Jadi istilahnya tuh kayak dia sebenarnya cukup apa ya istilahnya ya, meng-cover atau imersifnya tuh oke gitu dari sisi sub bass sama vokalnya di depan gitu ya. Tapi menurut gue instrumennya agak sedikit kurang mundur, jadi kayak kerasa kalau misalkan teman-teman pakai source yang kurang cocok, itu lu akan ngerasa kayak suaranya tuh flat aja gitu, jadi kayak kenceng semua gitu. Jadi lu harus again, balik lagi genre dan source itu bisa, harus lu pilih matang-matang ya. Oke, gue coba, comparing dengan beberapa source yang, sorry bukan comparing, matchingin sama beberapa source yang gue punya ya. Di sini gue punya Mojo 2, sorry kalau kelihatan. Mojo 2, Q15 sama HBR4. HBR4 di belakang dulu deh. Oke, Verdadi gue ngikut. Oke, dari Mojo 2 dulu. Nah, Mojo 2 ini menurut gue ini paling, highly recommended ya, ini recommended banget buat dikawinin sama Pula, karena alasannya kenapa, kalau lu pairing sama ini lu akan ngerasain low frekuensinya tuh di-boost yang bener-bener tekstur rich-nya itu dibikin super tebal, enak, jadi bener-bener kerasa low frekuensi yang santai tadi tuh teksturnya lebih bisa lu nikmatin dengan baik gitu ya. Vokalnya dibikin lebih analog, gua tidak, apa namanya, suara yang high tone tadi yang kayak gue bilang problemnya itu kurang lepas ya. Di sini gue ngerasa, jauh berkurang, masih tetap berasa tapi di beberapa lagu aja. Tapi kayak misalkan lagu Beyonce tadi gue udah mulai merasakan semangatnya ya di, high tone ya gitu. Jadi menurut gue ini sedikit cukup mengobati kekurangannya di suara, upper mid tadi yang mendeliver high tone gitu. Kemudian yang ketiga dari sisi treble, menurut gue treble-nya lebih smooth, walaupun dengan power yang engaging ya. Jadi cuman dari sisi sparkling-nya sendiri menurut gue ini cukup, ya ada sparkling-nya sedikit tapi nggak terlalu maksimal lah menurut gue. Cuman again, ini jauh lebih baik ya, maksud gue ini adalah salah satu source yang paling baik yang gue punya untuk di-pairing sama si Pula PA02. Kemudian yang berikutnya dengan Vio Q15 ya, gue pairing pakai, settingan ultra gain. Ini menurut gue cukup recommended, jadi recommended kalau ini kan tadi, highly recommended ya. Kalau ini recommended alasannya kenapa, bass-nya terasa lebih lepas, terasa lebih, agak separasinya tuh makin kelihatan gitu ya, lebih enak, lebih airy, cuman kalau to be honest kalau buat gue untuk yang slow itu gue lebih seneng yang rich-nya gitu. Jadi gue bukan ngejer yang apa, yang refine-nya, tapi gue ngejer tampi yang tebelnya gitu. Jadi menurut gue kalau ini kurang bisa mendeliver kayak si Mojo 2. Untuk vokalnya sendiri, menurut gue ini sayangnya ya, suara tone, high tone-nya itu tidak bisa diperbaiki dari si, apa tuh namanya, dari si Vio Q15 ini masih tetap terasa gitu ya. Jadi treble-nya sendiri menurut gue juga, sedikit lebih sparkling, tapi masih ya mungkin karena memang kapasitas dari atau kemampuan dari IM-nya ya memang di-tuning seperti itu. Jadi menurut gue cukup engaging, masih bisa diterima, vokalnya masih bisa
diperbaiki lah sedikit ya, walaupun tidak sebaik Mojo 2, tapi cukup recommended apalagi kalau lo mau ngejar apa namanya, detail ya, micro detail. Karena dari treble-nya itu micro detail ini jauh lebih di-push daripada Mojo 2 karena dia di-push-nya itu kayak lebih refine gitu, lebih lepas untuk sisi treble-nya gitu. Kemudian untuk HBR 4 ini menurut gua oke aja. Jadi kayak di bawahnya good dikit lah ya gitu. Alasannya kenapa? Karena kalau gua pakai R4 ini gua ngerasa rumble dari sub bass-nya itu terlalu gede gitu ya. Jadi agak lebih lepas, kesannya tuh gue malah mendapatkan suara sub bass yang kurang clean gitu. Jadi yang kurang clean ini gue kurang suka tuh biasanya. Jadi kayak kesan santainya itu malah jadi unpleasant gitu ya, karena yang tadi yang terlalu lepas sama kurang cleannya itu tadi. Untuk vokalnya sendiri sebenarnya positioningnya tetap di tengah ya, powernya tetap bagus. Cuman again karena si sub bass-nya itu terlalu lepas, terus habis itu dia layering-nya, sorry, imaging-nya sebenarnya by default IM ini nggak terlalu yang superior banget. Jadi ketika vokal sama sub bass-nya ini beradu kayak maju di depan dua-duanya gitu, kayak balapan. Jadi gue kurang suka untuk dengan HBR 4 ini ya gitu. Untuk treble-nya sendiri sebenarnya masih dalam tahapannya oke untuk didengerin ya. Gue nggak ada masalah sama sekali gitu. Kemudian untuk ear tip selection ya. Nah, di sini sebenarnya IM ini gue coba ke beberapa ear tips yang gue punya, tapi karena kayak tadi gue bilang, gue suka pakai IM ini itu adalah karena signature-nya itu yang santainya itu tadi, jadi gue nggak mau ngerubah banyak dari signature suara IM ini gitu ya. Jadi yang gue pakai itu mungkin teman-teman belum tahu, ear tips yang biasa gue pakai itu adalah si Spinfit W1 Premium ini, karena alasannya menurut gue ini salah satu IM yang paling netral ya menurut gue. Jadi masih bisa mendeliver suara asli dari IM-nya, atau gue biasa juga pakai si Eletec Baroque Works gitu. Ini menurut gue ini oke banget ningkatin teknikalitasnya ya, dan vokalnya juga di boost banget dari si IM ini karena dia whiteboard ya. Jadi menurut gue ini oke banget si Eletec ini. Tapi kalau misalkan gue pengen yang lebih teman-teman yang pengen lebih punchy bassnya, mungkin kalian bisa pakai Penon Liqueur ini, atau kalian bisa pakai Duno SS juga. Cuman kalian harus lebih hati-hati karena gue takutnya nanti karena bassnya terlalu punchy, nanti takutnya bisa menyakiti telinga kalian. Jadi harus lebih berhati-hati aja gitu. Kemudian yang berikutnya gue coba istilahnya gue coba mix and match sama kabel yang gue punya ya. Di sini gue sebenarnya punya beberapa kabel, tapi sayangnya kabel gue tuh udah kawin Pak sama beberapa IM yang gue punya ya gitu. Jadi dia udah punya pasangannya sendiri-sendiri. Cuma di sini gue cuma punya 2 kabel yang belum punya pasangannya, yaitu si Sena Akustik Renjani. Ini Rhodium, jacknya 4,4 mm sama pinnya 2 pin. Kemudian Verus 8 braid, ini OCC copper. Dia jack 4,4 mm sama dia dual pin juga gitu. Nah, gua nggak akan bahas perbagiannya apakah ini karena jacknya, karena pinnya atau bahannya enggak, tapi gua bahas secara keseluruhan ya. Gua based on apa yang gua punya. Jadi ini kalau gua ganti ke si kabel bawaannya gitu ya. Menurut gua dengan kabel ini gua suka banget jujur aja, karena alasannya kenapa si kabel ini tuh bisa ngasih sebenarnya overall dia tuh nge-boost semua frekuensi gitu. Tapi yang paling di-boost itu yang pertama itu adalah dari sisi bassnya. Gue ngerasa bassnya itu jauh lebih engaging, dia agak sedikit powernya lebih elevate gitu ya. Pertama itu, kemudian dari sisi vokalnya juga yang tadinya si isu apa namanya high tone tadi yang kurang semangat atau sedikit ketutupan, di sini tuh bener-bener gone dengan kabel ini. Jadi gue ngerasa semangatnya tuh yang dari suara yang Beyonce tadi itu bener-bener kebawa jelas banget gitu. Jadi bener-bener fix dengan kabel ini. Kemudian dari sisi treble-nya sendiri sebenarnya menurut gue nggak terlalu jauh bedanya, tapi again gue masih dapet ngerasa sparklingnya yang lebih baik dibanding kabel bawaan ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen nge-boost suara ini agak lebih jauh lebih semangat di segala sisi, mungkin kalian bisa pakai si Verus OCC 8 braid copper ini gitu. Nah, dengan si Sena Rinjani menurut gua ini dia bassnya itu sebenarnya dibikin lebih santai gitu. Jadi bukan lebih santai dalam arti jadi makin slow ya, bukan. Jadi dia tuh powernya dia lebih ditingkatin tapi lebih rapih, lebih terkontrol ketimbang daripada Verus 8 braid OCC ini ya yang copper. Karena kalau ini kan benar-benar di-boost banget, kalau ini tuh ditingkatin tapi lebih ditahan. Jadi kalau gue bilang tuh istilahnya lebih rapih lah kalau untuk bassnya ya.
Kemudian kalau untuk vokalnya juga sama, mungkin kalau yang ini vokalnya kan bener-bener dijeberin gitu ya, si high, tone-nya itu bener-bener kayak si Beyonce itu dibikin teriak yang lepas gitu. Kalau ini dibikin smooth, dibikin engaging juga, tapi dia lebih ketahan dalam arti power-nya tuh nggak nge-boost di, Verus ini gitu. Jadi buat teman-teman yang suka vokalnya lebih santai, yang rapih, tapi pengen ngejar high tone juga, mungkin ini bisa jadi, opsi yang bagus ya ketimbang si Verus ini. Tapi kalau kalian mau yang nge-boost semuanya, mungkin menurut gue bisa, yang cocok ya sama si, Pula PA02, mungkin kalian bisa pakai Verus 8 Bread Copper ini. Tapi kalau buat gue sendiri, to be honest, gue udah cukup suka dengan kabel bawaannya. Jadi, gue nggak mau menghilangkan atau gue nggak mau menambahkan sisi lainnya yang lebih over gitu, karena dari line up IM gue yang lain, menurut gue dengan kombinasi ini udah paling enak untuk santai banget gitu, karena yang lainnya agak lebih energik gitu. Mungkin itu aja, dari gua. Kalau misalkan kalian ada masukan, kalian silakan ketik di kolom komentar, kayaknya videonya udah mulai kepanjangan. Kalau kalian suka silahkan subscribe, kalau nggak suka ya kalian, eee, ya subscribe aja lah biar gue semangat dikit. Oh ya, by the way, gue rencananya pengen, comparing sama SIM God Super Mix 4, cuman kalau kalian pengen tahu, kalian tanya aja, nanti gue jawab di kolom komentar. Oke, gitu aja, don't forget trust your own ears. Goodbye everyone.